Han bilang kay Taman itu bukan bunga, bukan apa. Kay Taman itu udah bunga ke dia datang di sini harus Tuhan karena dia makan yang bayar tuh sini. Nah Maria. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang dimana suaminya tega membunuh istrinya yang sedang hamil dan kedua anaknya. Saat dilakukan interogasi, pelaku ini mengaku perbuatannya pun terinspirasi oleh kartun anime One Piece. Fakta apa di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Sebelum memulai pada kasusnya, gua ingin menceritakan rumah tangga antara korban dan pelaku. Pelaku ini bernama Julius alias Beat berusia 34 tahun. Sementara korban istrinya bernama Norviana berusia 33 tahun. Diketahui keduanya telah menikah selama 7 tahun sejak tahun 2018. Dari pernikahan keduanya telah memiliki 2 orang anak, yakni Norinsea Julius berusia 5 tahun, Novel Samuel berusia 4 tahun. Keluarga kecil mereka tinggal di Kampung Punan Mahakam, RT 001, Kecamatan Sega, Kabupaten Berau. Lokasi rumah keduanya berdekatan dengan rumah keluarga dari korban Norviana, yakni berada tepat di sampingnya. Jika melihat di dalam akun sosial media mereka, terlihat kehidupan keluarga kecil mereka ini sangat harmonis. Namun ternyata apa yang terlihat di dalam sosial media itu berbeda dengan kehidupan nyata dari keduanya. Selama menjalani rumah tangga, keduanya seringkali terlibat pertengkaran yang dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi. Lantaran penghasilan yang tidak menentu, hal itu dikarenakan Julius tidak memiliki pekerjaan tetap. Keributan demi keributan selalu terjadi di dalam rumah tangga mereka, hingga terdengar oleh keluarga dari korban. Lalu keluarga meminta pada Norviana agar bercerai dengan Julius suaminya. Namun bukan hanya faktor ekonomi saja yang membuat keluarga bersikap seperti itu. Julius kerap melakukan KDRT kepada sang istri di saat keduanya sedang bertengkar. Dengan kebiasaan buruk itulah keluarga mendesak Norviana untuk bercerai saja dengan Julius. Desakan keluarga untuk bercerai, entah kenapa Norviana ini tidak melaksanakan keinginan keluarga dan tetap bersama dengan Julius. Desakan keluarga untuk segera bercerai akhirnya terdengar oleh Julius yang membuat Julius ini merasa sakit hati, terlebih pada Yohana Taman, saudara kandung dari korban Norviana, yang dimana Julius menilai jika Yohana terlalu ikut campur di dalam rumah tangganya. Sementara ikut campur yang dilakukan oleh Yohana ini hanya untuk membela saudaranya yang selalu mendapatkan KDRT. Pada sisi lainnya, Julius yang merasa jika istrinya selalu mendapatkan pembelaan dari keluarga besar yang menentang sikap KDRT yang dilakukan oleh dirinya. Sehingga skala kekerasan yang dilakukan oleh Julius semakin bertambah di saat keduanya sedang bertengkar. Julius berani mengancam akan membunuh istri dan anaknya, yang seakan-akan Julius ini sedang memberikan pesan kepada keluarga istrinya. Sikap arogan dari Julius membuat keluarga semakin memaksa Norviana agar segera bercerai dengan sang suami. Keluarga pun merasa khawatir jika suatu saat ancaman itu benar terjadi. Yang ternyata saat waktu memasuki tahun 2025, pada tahun itu bukanlah kabar tentang perceraian mereka, melainkan kabar tentang kehamilan Norviana, anak ketiga yang berusia 6 bulan dalam kandungannya. Norviana ini walaupun sudah hidup susah dengan masalah ekonomi, mendapatkan perlakuan kasar dan ancaman, sepertinya Norviana lebih memilih untuk mempertahankan rumah tangganya. Pada tahun 2025, ini bukan hanya tentang kehamilan dari Norviana saja, melainkan ada peristiwa yang membuat keluarga semakin yakin jika cerai merupakan jalan terbaik. Pada tahun 2025, terjadilah keributan antara korban dan pelaku suaminya. Penyebab keributan itu permasalahan keuangan. Keributan itu bermula di saat Julius sedang memiliki uang dan uang itu akan digunakan untuk membeli alat pendulang emas. Saat akan digunakan, ternyata uang itu sudah tidak ada. Lalu Julius bertanya pada sang istri. Norviana pun mengaku
jika uang tersebut sudah dia gunakan untuk membeli peralatan dapur. Julius yang mendengar pengakuan itu sontak saja emosinya meledak. Lalu pelaku ini mengambil sajam parang dan bermaksud untuk membunuh istrinya menggunakan parang tersebut. Beruntungnya dalam peristiwa itu, Norviana melihat Julius sedang mengambil parang. Lalu Norviana merebut parang dari tangan pelaku hingga tangannya pun terluka akibat goresan parang. Keributan antara korban dan pelaku terdengar oleh Yohana, saudara kandung korban. Yohana yang melihat itu segera berteriak meminta tolong pada warga sekitaran, yang membuat warga berdatangan ke rumah dan segera melerai keributan itu, yang akhirnya keributan pun mereda. Sementara Yohana yang menyaksikan hal tersebut mengatakan kepada korban Norviana untuk segera meninggalkan dan menceraikan Julius, karena itu perbuatan yang sudah keterlaluan dan bukan hanya ancaman saja. Sejak peristiwa itu, keluarga terus-menerus mendesak pada Norviana untuk segera meninggalkan Julius suaminya. Ternyata pembelaan Yohana ini kepada Norviana saudaranya membuat Julius sakit hati dan dendam, serta menganggap Yohana telah ikut campur dalam rumah tangganya. Sejak kejadian itu, Julius pun berniat untuk membunuh istri dan kedua anaknya. Entah apa tujuannya, kenapa kedua anaknya yang tidak berdosa turut menjadi korban. Peristiwa mengerikan itu pun akhirnya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 jam 7 pagi. Pada pagi itu, Julius baru saja bangun dari tidurnya, lalu keluar kamar dan melihat korban istrinya, Norviana, sedang mempersiapkan sarapan pagi di dapur. Lalu Julius pergi ke teras rumah. Saat di teras rumah itu, Julius ini duduk sambil berpikir untuk mengakhiri hidup keluarga kecilnya. Setelah yakin akan membunuh keluarganya, Julius pun langsung pergi ke dapur rumah dan mengambil sajam parang yang tergantung di tembok di atas meja makan. Tanpa pikir panjang, Julius mengambil parang menggunakan tangan kanannya dan mencabut parang itu dari sarungnya. Sedangkan posisi Norviana sang istri sedang berada di dapur menjadi korban pertama. Julius mendekati korban dan langsung mengayunkan parang ke arah tengkuk leher korban Norviana dari belakang sebanyak 1 kali. Sehingga akibat ayunan parang itu mengakibatkan korban ini terjatuh tergeletak di dekat pintu kamar mandi. Setelahnya, Julius kembali membawa parang menuju arah kamar tidur anak-anaknya. Kedua anak-anak tidak berdosa ini sedang berada di kamar yang posisinya Noval sedang bermain handphone dalam posisi tengkurap di atas kasur. Tanpa pikir panjang, Julius pun menyerang keduanya menggunakan parang. Parang itu diayunkan berkali-kali secara bergantian ke arah tubuh kedua anaknya, hingga membuat keduanya pun bersimbah darah akibat luka-luka tebasan parang. Setelah membunuh kedua buah hatinya, Julius ini kembali lagi ke dapur. Tanpa belas kasihan, Julius menikam perut istrinya yang sedang hamil hingga terurai bagian dalamnya. Di tengah-tengah kejadian itu, pelaku mendengar adanya suara rintian dari anaknya yang bernama Norisea dari dalam kamar. Lalu Julius kembali lagi ke kamar dan menyayat leher anaknya. Setelah memastikan istri dan kedua anaknya meninggal dunia, Julius ini membuang sajam parang begitu saja. Lalu pelaku membawa tubuh kedua anaknya ke dapur dan meletakkan kedua anaknya di samping tubuh istrinya. Setelah itu, pelaku mencoba melukai dirinya menggunakan parang yang lebih kecil dengan cara menikam ke arah perut dan menyayat lehernya. Namun usaha itu gagal karena parang yang digunakan oleh Julius dalam keadaan tumpul. Usaha itu pun tidak berhenti. Julius kembali mengambil sebilah pisau dapur yang ternyata pisau itu pun tumpul. Akhirnya setelah usahanya gagal, Julius sambil menangis memeluk tubuh ketiga korban itu. Pada sisi lainnya, pembunuhan ini terungkap setelah ayah korban yang bernama Filipus terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara dentuman yang sangat keras yang bersumber dari rumah korban anaknya. Filipus pun sangat terkejut saat menemukan tubuh Norviana anaknya dan dua cucunya sudah tergeletak tidak bernyawa dan bersimbah darah. Filipus segera berlari keluar rumah lalu meminta tolong pada warga sekitaran.
Warga yang mendengar teriakan itu segera menuju ke lokasi kejadian. Sebagian warga ada yang mengamankan Julius, yang khawatir Julius ini akan menjadi sasaran amarah warga sekitaran. Sementara sebagian warga lainnya ada yang berusaha membawa ketiga korban ini menuju rumah sakit. Namun sayangnya, nyawa ketiga korban ini tidak bisa diselamatkan karena luka dan pendarahan hebat. Saat pihak kepolisian tiba di lokasi, polisi langsung mengamankan Julius, dan pada saat di dalam interogasi di dalam mobil, pelaku ini meracau tidak jelas, yang dimana pelaku mengaku perbuatannya disuruh One Piece. Tak bisa berdiri, Mas. Gara-gara One Piece aja itu. Gara-gara One Piece. Kau bunuh dia. Ya, saya tidak memenuhi syarat kehidupan One Piece. Saya dimarahi One Piece. Tuh. Jadi kau bunuh istri anakmu gara-gara One Piece. Ya, jadi kalau One Piece, kalau saya tidak memenuhi maunya One Piece, dia seperti saya berikan minuman di botol, dia minum minuman di botol itu akan habis, dia buang botolnya, Mas. Jadi berarti memang tidak boleh One Piece ini ya? Memang tidak boleh One Piece, saya akui memang tidak boleh One Piece. Bahkan setibanya di kantor polisi, pada saat di dalam penjara, pelaku ini masih mencoba untuk melukai dirinya dengan membenturkan kepalanya pada dinding penjara, sehingga pelaku sempat menjalani perawatan medis. Pada sisi lainnya, awalnya jika pembunuhan ini dikarenakan pelaku mengalami gangguan jiwa. Namun setelah polisi melakukan pemeriksaan, terungkaplah jika pelaku ini tidak mengalami gangguan jiwa dan hanya berpura-pura untuk menghilangkan tuntutan hukum yang akan menjeratnya. Pelaku ini dalam kondisi sadar dan berencana pada saat pembunuhan itu terjadi, sehingga pelaku pun dikenakan pasal pembunuhan berencana dan terancam pidana mati. Hingga kini kasus pun masih berjalan di ranah pengadilan Tanjung Redep, dan sidang terakhir yang dijalani oleh pelaku pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 dan 5 Januari 2026. Guys, mari kita doakan ketiga korban ini. Terlebih, ada 2 anak yang tidak berdosa yang turut menjadi korban. Sungguh mengerikan cara pelaku membunuh ketiga korban. Layak banget pelaku ini mendapatkan vonis mati. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?